Daripada capek-capek bikin NAS DIY yang belum tentu stabil, mending beli NAS yang kayak gini. Bisa jadi NAS sekaligus jadi PC desktop. Sekarang ini lagi rame orang-orang bikin DIY NAS atau yang namanya home server. Nah, alasan pertamanya adalah karena harganya. Harga ngerakit DIY NAS atau home server itu lebih terjangkau daripada NAS yang udah pre-built kayak gini. Nah, masalah keduanya adalah mereka nggak cocok sama OS dan ekosistem yang dimiliki dari NAS pre-built kayak gini. Mereka butuh sistem yang lebih fleksibel dan lebih customizable. Padahal nggak semua brand NAS itu dikunci ekosistemnya dan dikunci OS-nya. Ada juga brand yang OS dan ekosistemnya itu dilepas atau open source kayak TerraMaster ini. Dan yang kali ini mau kita bahas adalah TerraMaster F4 425+. Kita mulai dari paket kelengkapannya dulu ya. Kalian di sini udah dibawain satu kabel power yang udah pakai colokan Indonesia, yang colokan 2. Berikutnya kita dapat baut untuk SSD SATA atau hard disk 2,5 inch. Berikutnya kita juga dapat 2 karet kaki cadangan untuk di bawah NAS-nya. Kita juga dapat satu kabel LAN Cat 6, satu power adaptor. Ini juga ada stiker label buat hard disk atau SSD SATA kalian. Kita dapat manual serta kartu garansi. Dan terakhir kita udah pasti dapat satu unit NAS-nya F4 425+. Secara build quality untuk NAS dari TerraMaster F4 425+ ini cukup solid ya, karena bahannya ini bagian yang warna silver itu bahannya full pakai aluminium, dan untuk bagian depan belakangnya ini masih pakai plastik. Dimensinya sendiri ada di ukuran 150 x 181 x 219 mm dengan berat di 2,9 kg tanpa storage apapun. Tampilan bagian depannya ini cukup simple ya, ada 4 drive B untuk hard disk atau SSD SATA. Ada satu tombol power, satu USB-A yang udah USB 3.0, 4 lampu indikator untuk storage, dan satu lampu indikator buat powernya. Di bagian samping dan atasnya ini cukup polos karena cuma ada logo TerraMaster aja di bagian samping. Geser ke bagian belakang, ini baru cukup rame. Ada satu tombol reset, satu HDMI, 2 LAN dengan kecepatan 5 GB, 2 USB 3.0 Type A, satu USB Type-C 3.0, satu DC power jack, dan kelihatan satu fan yang ukurannya 120 mm. Oke, pertama kita buka untuk bagian depannya ya. Jadi untuk bagian drive B, kalian tinggal tekan bagian atasnya ini pakai jempol kalian dan kalian tarik pakai telunjuk di bagian bawahnya. Dan kalau udah kebuka semua, di situ kelihatan ada konektor interface SATA. Jadi ini nggak pakai sistem SAS ya. Dan kelihatan juga ada satu fan ukuran 120 mm sebagai exhaust dari NAS yang satu ini. Nah, sekarang kita coba bongkar bagian casing yang aluminium ini. Nah, untuk buka bagian casing aluminiumnya, kalian tinggal buka aja 4 baut yang ada di bawah NAS yang satu ini. Nah, kalau udah kebuka semua, kalian bisa lihat ada 3 slot NVMe. Di sini pakai PCIe Gen 3. Dan di sini juga ada satu memori 16 GB DDR5 single channel. Dan di bagian samping ini ada satu slot USB Type A, dan ini ngingetin kita sama produk TerraMaster sebelumnya. Jadi produk sebelumnya itu mereka pakai bootloader yang dimasukin ke flash disk dan ada di dalam NAS mereka. Dan di bagian samping seberangnya, kita juga bisa lihat ada satu baterai CMOS dan ada satu modul card kecil, dan ini ternyata isinya bootloader dari NAS TerraMaster ini. Jadi di produk yang sekarang, mereka nggak perlu pakai USB drive lagi buat masukin bootloadernya. Mereka cukup pakai card yang udah disediain dan pakai konektor khusus. Nah, buat pasang storage-nya sendiri di sini cukup gampang ya. Kita contohin dulu pakai hard disk 3,5. Kalian tinggal ambil drive B-nya, buka pengunci di bagian kanan kirinya, masukin hard disk kalian, pasang lagi penguncinya, dan masukin lagi ke NAS-nya TerraMaster ini. Terus buat pasang SSD SATA atau hard disk 2,5, kalian tinggal pakai baut yang udah disediain ke lubang baut yang ada di bawah drive B-nya. Nah, buat pasang NVMe di sini paling gampang karena kalian tinggal buka aja baut penguncinya kayak pasang SSD NVMe pada umumnya. Dan untuk total kapasitasnya di sini mereka klaim bisa sampai 144 TB. Jadi cukup gede buat ukuran NAS 4 drive B kayak gini. Nah, kalau storage-nya udah kepasang semua, kalian tinggal tancapin aja kabel powernya. Kalian juga bisa pasang kabel keyboard dan mouse kalian ke USB Type A. Dan jangan lupa juga pasang HDMI kalau kalian mau cek bagian BIOS-nya. Nah, kalau udah tinggal tekan aja power switch-nya. Nah, buat BIOS-nya kalian tinggal pencet aja tombol delete berkali-kali sampai masuk ke tampilan BIOS-nya. Nah, di BIOS-nya ini kalian bisa cek juga untuk storage yang kalian pasang apakah udah terdeteksi dengan baik dan benar. Dan karena ini ada BIOS kayak PC pada umumnya, di sini kita bisa pasang OS selain bawaan dari TerraMaster-nya ini. Buat detailnya, kalian bisa cek video kita sebelumnya pembahasan tentang NAS TerraMaster ini karena udah dijelasin lebih detail sama Ko Indra. Nah, kalau storage kalian udah terdeteksi di BIOS-nya, kalian tinggal restart aja NAS kalian ini dan masuk ke websitenya TerraMaster. Di sini kalian masuk ke menu download, dan untuk produk kategori udah pasti kalian pilih TINAS. Dan untuk drive slotnya, karena kita pakai F4 425+, kita pilih yang 4 drive slot. Dan pilih aja F4 425+. Dan di bagian download ini ada banyak banget software bawaan dari F4 425+ ini. Tinggal sesuaikan aja sama platform kalian. Apakah mau pakai iOS, Android,
Linux atau pakai di Windows. Nah, di sini kalian jangan lupa buat download untuk TOS installation package yang ukurannya sekitar 800 megaan, dan jangan lupa juga untuk download bootloadernya. Kalau udah, tinggal buka aja aplikasi, karena di sini kita pakai Windows ya, kita buka yang TNES PC for Windows dan lakukan instalasi seperti biasa. Nah, kalau muncul notifikasi dari Windows Defender, jangan lupa dicentang juga buat private network dan public networknya, biar NAS ini bisa diakses di mana aja. Nah, kalau aplikasi TNES App-nya udah muncul dan NAS kalian ini udah terkoneksi dengan internet, pastiin muncul di aplikasinya. Dan tinggal kalian double klik aja di bagian TNES F4 425 Plus-nya. Nah, kalau udah di double klik, bakalan muncul browser kalian dan bakalan muncul TNES Initialization. Dan di sini kelihatan ada IP address kalian. Dan di sini mereka ada warning, jadi mereka menyarankan pakai produk hard disk atau storage SATA atau NVMe yang udah direkomendasiin sama mereka. Nah, berikutnya tinggal next aja dan muncul automatic initialization is about to begin. Jadi ini ada dua pilihan ya, kalian mau instalasi otomatis pakai yang begin now atau mau manual dengan klik yang tombol escape. Nah, di sini kita nggak saranin ya kalian pakai yang mode otomatis dengan cara klik begin now. Kenapa? Karena di bagian begin now atau yang bagian otomatis, di sini untuk storage-nya ini bakalan tercentang semua dan jadi sistem drive semua. Jadi kita bakalan susah buat ngepartisi ulang dan jadiin storage pool atau volume yang terpisah. Jadi kita saranin pakai yang mode manual dengan cara klik yang tombol escape. Nah, berikutnya di sini ada tampilan untuk load bootloader. Karena kita udah download ya, kita pilih yang manual upload. Tapi kalau kalian belum download, kalian tinggal pilih yang online download. Kalau udah, tinggal klik next. Nah, berikutnya di sini kita disuruh milih untuk storage mana yang akan dijadikan sebagai sistem. Tapi kalau saran kita, pakai aja NVMe yang ukurannya kecil 128 atau 256 GB khusus buat OS-nya. Jadi untuk hard disk yang 4 drive B dan untuk NVMe yang 2 slot itu bisa kalian pakai sebagai storage pool, dan SSD NVMe-nya bisa kalian pakai sebagai caching atau storage pool lagi. Nah, tampilan berikutnya kalian bakalan disuruh buat download OS-nya sendiri atau TerraMaster OS. Dan karena kita udah download, kita pilih yang manual upload ya. Jadi tinggal arahin aja ke file yang udah kita download, yang formatnya INS. Dan kalau kalian belum download, tinggal klik yang online download. Dan tinggal klik next dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau prosesnya udah sukses, kalian bakalan ada notifikasi TNES rebooting, please wait. Jadi jangan diotak-atik untuk TNES-nya. Kalian tinggal tunggu aja timernya ini berjalan mundur sampai masuk ke bagian desktopnya. Nah, kalau udah masuk ke bagian desktopnya, di sini bakal ada EULA. Kalian tinggal baca-baca kalau nggak mager. Tapi kalau mager ya tinggal scroll ke bawah. Kalian centang ke bagian I have read agreement ya. Dan kalian klik continue. Nah, di tampilan berikutnya ini ada tampilan buat super user setting ya. Jadi ini adalah administrator utama dari NAS kita. Jadi pastiin waktu bikin device name atau username password di bagian sini, kalian ingat dan catat betul-betul karena ini adalah satu-satunya akun administrator yang pertama kali dibikin. Dan untuk passwordnya sendiri di sini cukup strict ya, karena minimal harus pakai 8 karakter, dikombinasi angka dan huruf besar serta huruf kecil. Nah, berikutnya ada tampilan security email ya. Jadi ini mereka bakalan coba ngirimin notifikasi apa aja yang terjadi sama NAS kalian ke email kalian. Tapi di sini sifatnya nggak wajib, karena kalian bisa skip bagian ini dengan cara kalian tulis aja email random di bagian security email, lalu kalian klik bagian skip verification dan tunggu aja sampai masuk ke desktop. Nah, berikutnya di sini ada notifikasi buat kalian bikin storage pool volume, karena di sini tadi kan kita belum bikin storage pool sama sekali, kita cuma install OS-nya aja di bagian NVMe. Jadi kalian tinggal klik confirm. Nah, di sini kalian tinggal create aja di bagian volume ini dan kalian pilih yang create volume on a new storage pool karena kita di sini storage-nya masih kosongan, dan kalian tinggal klik next. Nah, berikutnya di sini kalian disuruh milih untuk storage mana yang bakalan kalian pakai sebagai volume ya. Di sini kita contohin kita pakai 2 hard disk, kita jadiin 1 volume, dan untuk mode RAID-nya di sini by default dia bakalan kepilih yang mode T-RAID. Jadi 1 storage utama dan 1 bagian mirroring atau redundannya. Tapi kalau kalian kurang cocok sama mode ini, kalian bisa pilih mode RAID yang lainnya. Kalau udah, tinggal klik next dan klik confirm. Nah, tampilan berikutnya bakalan ada detail dari volume yang bakalan kalian buat. Jadi di sini kelihatan ada RAID modenya pakai T-RAID dan kapasitasnya berapa. Dan untuk volume kapasitinya ini masih bisa kalian atur ya. Jadi nggak harus mentok di kapasitas hard disk atau NVMe kalian. Kalau udah, klik next. Nah, tampilan berikutnya ini ada satu fitur TerraMaster yang cukup menarik ya. Di sini kita bisa aktifin fitur yang namanya Hyperlock Worm. Nah, Worm di sini ini bukan malware ya, jadi tenang aja. Ini kepanjangan dari Write Once, Read Many. Jadi kalian cuma dikasih kesempatan nulis sekali ke volume kalian dan bisa dibaca berkali-kali. Dan ini berguna banget buat kalian yang nyimpen data penting atau data sensitif.
Dan ini bisa diatur untuk proteksinya berjalan selama berapa hari. Dan untuk periode proteksinya ini bisa kalian setting manual. Jadi kalian bisa pilih yang 1 hari atau 2 hari. Dan ini maksimalnya ada di 70 tahun. Jadi umur rata-rata manusia ini 65 tahunan. Tapi data kita ini masih bisa tersimpan rapi di NAS yang satu ini. Tapi kalau kalian nggak butuh sama proteksi worm atau data kalian ini nggak terlalu sensitif, kalian nggak pakai fitur hyperlock-nya ini juga nggak masalah. Kalian tinggal klik next aja. Nah, berikutnya ini kalian disuruh milih untuk file sistemnya ya. Jadi di sini ada pilihan BTRFS dan ext4. Jadi ext4 ini kan udah terlalu jadul ya, karena fiturnya juga basic. Tapi kalau kalian pakai yang BTRFS, di sini kalian bisa pakai fitur-fitur TerraMaster yang lebih advance, terutama masalah backup. Jadi kita saranin kalian pakai yang mode BTRFS aja. Kalau udah klik next. Nah, di halaman berikutnya kalian bakalan lihat ringkasan settingan untuk volume yang bakal kalian bikin apa aja, mulai dari volume kapasitasnya berapa, terus dia untuk rate modenya apa, kapasitas berapa, file sistemnya apa. Kalau udah yakin semua, kalian tinggal klik confirm dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, berikutnya ada pengecekan singkat ya. Di sini ada security advisor. Jadi mereka bakal nyaranin fitur atau settingan apa yang perlu kalian optimize lagi di bagian setting. Tapi kalau kalian udah yakin ya tinggal close saja. Nah, berikutnya bakalan muncul untuk control panel di bagian volume dan statusnya di sini synchronize ya. Dan di bagian pojok kanan atas ada notifikasi kalau proses sinkronisasi untuk volume yang baru kita buat itu estimasinya di 634,1 menit. Di sini proses untuk sinkronisasinya cukup lama ya jujur aja, tapi ini juga bergantung sama storage apa yang kalian pakai, kapasitasnya berapa dan jumlahnya ada berapa. Nah, kalau proses bikin volumenya atau bikin storage poolnya udah selesai, kita close dulu lah ya control panelnya. Kita coba lihat sedikit home screen yang ada di TerraMaster OS 6 ini. Jadi di bagian atas ini ada satu taskbar dan ada start, ada all application, ada control panel. Di sini juga ada backup, ada apa lagi di sini? Ada app center, terus di sini juga ada customer service bahkan. Dan di bagian kanannya ini ada icon kecil-kecil. Di sini ada untuk overlay status dari NAS kalian ya. Di sini lengkap banget, mulai dari device name, terus ada IP address-nya berapa, networknya statusnya gimana, volumenya, kapasitasnya berapa, dan ada status temperatur prosesor, disk, dan fan-nya kayak gimana. Nah, di bagian backup, di sini mereka nyertain juga untuk topologi diagram backup mereka ya. Jadi mereka bisa bikin centralized backup, bisa dijadikan untuk double backup untuk ke rack server yang lainnya. Bisa juga kalian terasing ke Windows atau Mac atau ke TerraMaster produk lainnya. Dan bisa juga kalian bikin cloud sync yang connect ke akun cloud server kalian. Misal ke Google Drive, ke OneDrive, ke AWS, dan lain sebagainya. Nah, untuk di bagian setting ini kita nggak bahas terlalu detail ya, karena ini kurang lebih sama produk sebelumnya yang F4424. Kalian bisa cek video yang udah dibahas sama Ko Indra, karena di situ bagian settingnya udah dijelasin cukup detail. Di sini kita mau kasih tutorial kalau kalian mau bikin SSD caching dari NVMe kalian ya. Nah, berikutnya kita mau tunjukin gimana cara bikin sharing folder. Kalian tinggal masuk ke control panel, ke bagian share folder. Nah, di sini kan ada cuma satu ya, folder publik. Dan kalian bisa klik tombol icon tanda plus yang ada di bagian kanan atas ini. Dan kalian tinggal namain aja foldernya namanya apa, dan lokasi volumenya ada di mana. Apakah ada di hard disk atau ada di NVMe, sesuaikan sama volume kalian. Nah, di sini bakal muncul untuk enkripsi foldernya, apakah kalian pengen pakai enkripsi password atau enggak. Terus berikutnya di sini juga ada bagian permission. Kalian bisa atur apakah permissionnya ini dibuat untuk semua user atau cuma administrator aja yang bisa nge-read and write dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pilih yang paling atas, di sini kita bakalan pilih manual untuk user mana aja yang bisa read and write, dan user mana yang bisa read only, dan user mana yang nggak bisa mengakses folder ini sama sekali. Kalau udah tinggal klik next. Nah, di sini ada storage kuota ya. Jadi tiap folder sharing itu bisa diatur kuotanya berapa gigabyte. Sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian. Kalau udah tinggal klik next, confirm, dan tinggal klik got it. Foldernya bakalan muncul di share folder control panelnya. Nah, buat akses NAS yang satu ini dari luar jaringan, kalian tinggal aktifin aja menu TNAS online yang ada di settingan remote access, dan kalian catat untuk TNAS ID-nya buat dimasukin ke HP atau perangkat lainnya. Nah, berikutnya kalian juga bisa untuk setting SSD NVMe-nya sebagai caching ya. Jadi buat mengakselerasi hard disk kalian biar nggak lemot-lemot banget, kalian bisa pakai SSD caching di NVMe kalian. Nah, kalian juga bisa aggregate atau LAN bonding ya. Jadi misal kalian punya dua LAN yang nganggur, kalian bisa gabung aja dua-duanya jadi satu koneksi dan bandwidth-nya bakalan jadi 2 kali lipat. Nah, berikutnya kita juga bakal nampilin gimana hasil tes kalau kita ngopi dari PC ke NAS yang satu ini dan kebalikannya dari NAS ke PC.
Overall, NAS dari TerraMaster F4 4250 ini bisa jadi jawaban kalian yang lagi nyari NAS yang kelasnya small medium business. Karena nggak cuma aman, powerful, efisien, tapi juga fleksibel. Secara performa ini udah lebih dari cukup karena udah pakai prosesor Intel N150 quad-core, RAM-nya 16GB, terus udah pakai dual LAN 5GB. Urusan storage opsinya juga luas banget. Di sini mereka bisa nampung 4 harddisk 3,5 inch, 3 SSD NVMe, dan masih bisa lagi di-extend karena ada port USB 3 yang bisa disambung ke docking atau ke enclosure. Dan untuk RAM-nya sendiri masih bisa kalian upgrade up to 32GB karena RAM-nya ini nggak disolder ke PCB-nya. Dan ciri khas dari NAS TerraMaster adalah fleksibilitas dalam pemilihan OS-nya. Jadi kita bisa pakai OS di luar TerraMaster OS karena udah dilengkapin BIOS kayak PC pada umumnya, dan disediakan juga port HDMI buat display out-nya. Dan untuk port HDMI ini disediain karena kalian bisa ngaktifin fitur media server di NAS TerraMaster ini. Jadi kalian bisa nobar koleksi film-film favorit kalian di NAS yang satu ini. Jadi secara overall, NAS dari TerraMaster ini sebenarnya udah mirip kayak NAS DIY yang dibikin orang-orang. Tapi yang satu ini jauh lebih praktis, nggak perlu bingung cari part perintilan kayak extension SATA lah. Terus kalian nggak bingung lagi cari power tambahan buat harddisknya. Serta jauh lebih rapi karena nggak ada kabel-kabel SATA yang berantakan. Harga MSRP dari NAS TerraMaster F4 4250 ini ada di kisaran $600. Ya, kalau di-compare sama DIY NAS, emang harganya ini nggak lebih terjangkau. Tapi balik lagi, kalau kalian emang nggak sempet atau ribet sama NAS DIY, ya kalian tinggal beli produk NAS yang udah jadi kayak gini, toh juga ini sama-sama fleksibel, karena bisa diinstal OS yang lain. Jadi, kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Sekian video dari kita, review TerraMaster F4 4250 ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Kalau suka baca artikel, klik aja di arx.co.id. Jangan lupa juga follow semua sosial media kita di Arx ID Media. Kalau mau join Discord, linknya ada di deskripsi. Saya Aldi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 144 tera buat nyimpen data kelapa sawit cocok.